Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Triwulandari dalam acara Mimbar Gemar Online GSCA Peniel Surabaya hari ini 22 Maret 2021. Saya terberkati dari pembacaan Gemar hari ini yang terambil di dalam Amsal pasal 23 ayat 9. Amsal 23 ayat 9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara mengenai sifat bebal. Apa sih sebenarnya yang termasuk di dalam sifat bebal itu? Banyak orang yang masih belum mengerti, dan di sini saya akan mencoba merangkum dari Alkitab apa yang dimaksud dengan bebal. Yang pertama, orang yang bebal itu bisa berarti iri hati. Itu bisa kita baca di dalam Ayub pasal 5 ayat 2. Yang kedua, bebal juga berarti tidak punya rasa takut akan Tuhan, busuk dan jijik perbuatannya. Itu bisa kita baca di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1. Kemudian bebal juga adalah seorang pencemooh, tidak punya kerendahan hati. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 34 sampai 35. Orang bebal juga kegemarannya berlaku kasar. Amsal 10 ayat 23. Orang bebal suka membeberkan kebodohan atau tindakan-tindakannya bodoh. Di dalam Amsal 13 ayat 16. Bebal juga tidak mau dinasehati, suka mengeluh dan tidak puas. Di dalam Amsal 18 ayat 2. Orang bebal bibirnya menimbulkan perbantahan, suka berdebat kusir, mempertahankan kebenaran diri sendiri. Di dalam Amsal 18 ayat 6. Orang bebal tidak bisa diajak bertukar pikiran. Amsal 26 ayat 4. Orang bebal tidak punya pengendalian diri, marah yang tidak terkendali. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal tidak tahu mempergunakan waktu yang berharga dengan baik. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Orang bebal juga tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu juga ada di dalam kitab surat Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Di sini saya akan membacakan dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Tuhan menasihati kita melalui Rasul Paulus yang ditulis demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan memberi kita nasihat supaya kita tidak menjadi bebal. Di dalam Alkitab, di dalam kitab 1 Samuel, kita diberi Tuhan contoh akan seorang yang bebal. Dia bernama Nabal. Karena kebebalannya, dia akhirnya
menemui kematian yang tragis. Nabal adalah seorang yang bebal. Dia tidak mau menolong Raja Daud yang waktu itu telah dengan rendah hati datang kepadanya. Karena kebebalan Nabal, Tuhan memukul dia. Jantungnya membatu dan 10 hari kemudian dia meninggal dunia. Bapak Ibu yang terkasih, saya secara pribadi juga kadang-kadang bersifat bebal, karena ternyata bebal itu banyak sekali terkandung sikap hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada hari ini, kita semua mau dengan rendah hati menerima teguran dari Tuhan, dan kita meninggalkan dan membuang semua sikap hati kita yang bebal, agar kita boleh berubah menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter yang bijaksana seperti Tuhan Yesus. Karena sifat bebal ini bukanlah sifat Tuhan Yesus, bukan karakter Bapa di surga. Kalau kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut anak-anak Bapa di surga, anak-anak Tuhan, maka kita harus memiliki sikap karakter bijaksana, yaitu kita menjadi orang yang mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Hari ini kita diajar oleh Tuhan untuk mengkoreksi diri. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berkomitmen untuk membuang kebebalan hati kita. Karena kebebalan hati itu akan mengeraskan hati kita jika kita membiarkannya terus ada di dalam diri kita. Dengan kesadaran dan kesungguhan hati, kita bersama-sama mau bertobat dan membuang sikap hati yang bebal, supaya kita menerima kehidupan yang berkenan, kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Bapa di surga, yaitu memiliki karakter Kristus yang bijaksana, yang rendah hati, yang penuh kasih, yang tidak iri, mau menerima nasihat dan teguran, mempergunakan waktu yang ada dengan penuh tanggung jawab, supaya kita dikatakan anak-anak terang. Karena sikap bebal bukanlah sifat anak-anak terang, tetapi sikap anak-anak kegelapan, sifat anak-anak kegelapan yang akan menerima kebinasaan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa kita menjadi orang yang bijaksana dengan meninggalkan sifat yang bebal. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk menutup gemar pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk nasihat-Mu melalui firman pagi ini, supaya kami meninggalkan kebebalan hati kami dan kami belajar menjadi bijaksana, agar kami perhitungkan hari-hari hidup kami, karena waktu-waktu ini tidak lama lagi Tuhan bagi kami. Waktu-waktu anugerah ada batasnya, dan jika waktu anugerah hari-hari yang baik ini telah habis, maka hari yang sungguh mengerikan itu datang jika kami tidak meninggalkan kebebalan hati kami. Sebab itu saat ini kami mau berkomitmen Tuhan, meninggalkan kebebalan hati kami, dan kami bertobat untuk melakukan hal yang baik, yang berkenan dan sempurna. Kami percaya dengan Roh Kudus dan firman Tuhan, kami akan mampu melakukan semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat berjuang dan Tuhan Yesus menyertai. Amin.